Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Hari ini adalah hari Jumat tanggal 28 Rabiul Akhir 1446 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 1 November tahun 2024. Perlu diketahui yang bertindak sebagai khatib sekaligus imam yaitu Al-Ustaz Zulkifli Zirkar SPSI Hamidullah Ta'ala, dan untuk muadzin saudara Bapak Suryadi. Kami himbau bagi para jamaah yang barusan masuk ke dalam masjid untuk mengisi shaf depannya yang kosong terlebih dahulu, dan jika Anda membawa alat komunikasi mohon dinonaktifkan sementara. Untuk adik-adikku sekalian, jika khotib sudah naik ke atas mimbar untuk menyampaikan khutbah, kami harap Anda tenang dan diam sehingga tidak mengganggu kekhusyuan di dalam khutbah Jumat serta sholat Jumat. Sekian dari kami, selaku takmir, karena waktu telah masuk. Kepada Ustaz Zulkifli yang bertugas kami ucapkan tafadhol. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shollaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi azza wa jalla. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Amma alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita bersyukur karena Allah masih memberikan kesempatan waktu untuk beribadah kepada Allah, untuk bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus sarana kita untuk bertaubat, memohon ampun kepada Allah. Selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'in dan orang-orang yang mengikuti manhaj beliau sampai akhir zaman. Saya wasiatkan kepada diri saya pribadi dan kepada seluruh jamaah, mari kita meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-iman yazid wa yanqus. Iman itu bertambah karena kita melakukan ketaatan kepada Allah, menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan
meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Dan iman itu berkurang karena kita bermaksiat kepada Allah, melanggar aturan-aturan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Artinya bahwa tujuan penciptaan kita adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersama-sama berikhtiar semaksimal mungkin untuk melakukan berbagai aktivitas ibadah untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan bagaimana agar kita berusaha menjaga iman kita sampai akhir hayat kita. Oleh karena itu Rasulullah SAW memberikan hadiah berupa doa kepada Mu'ad bin Jabal. Dari Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah SAW sambil memegang tangannya dan mengatakan, "Ya Mu'ad, wahai Mu'ad, wallahi inni uhibbuka." Demi Allah, aku mencintaimu. Faqal usika ya Mu'ad. Rasulullah bersabda, aku berpesan kepadamu wahai Mu'ad, la tada'anna fi kulli duburin fi kulli salat fi kulli duburin fi la tada'anna fi duburi kulli salatin taqul Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Janganlah sampai kamu meninggalkan setiap selesai melaksanakan sholat supaya membaca Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Artinya Rasulullah SAW memberikan pesan kepada kita agar kita membaca doa ini atau zikir ini setelah membaca tahiyat akhir sebelum salam. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Artinya kita berharap, berdoa agar kita selalu berzikir kepada Allah, agar kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang-orang yang ingat Allah adalah orang-orang yang selalu merasa dirinya diawasi oleh Allah, merasa bahwa Allah Subhanahu wa taala melihat aktivitasnya dan yakin Allahus Shomad, Allah tempat bergantung, Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar. Oleh karena itu kita berharap dengan selalu berzikir kepada Allah, berarti kita merasa bahwa kita ini adalah sebagai hamba, dan kita yakin bahwa Allah adalah, kita selalu meminta permohonan, pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita berzikir kepada Allah, kita selalu berusaha untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, dan di setiap keadaan Rasulullah SAW telah mengajarkan kita doa masuk masjid, doa keluar masjid, doa kalau kita keluar rumah, doa naik kendaraan. Ini semuanya adalah dalam rangka kita mengingat Allah, dan kita yakin bahwa kita ini tidak ada apa-apanya, kita ini lemah, maka kita minta perlindungan, permohonan kepada Allah. Pada saat anak kita berangkat sekolah, atau pada saat kita mau berangkat bekerja, kita juga tidak tahu bahwa apa yang akan terjadi setelah ini, apakah kita bisa mendapatkan musibah dan sebagainya. Tetapi dengan kita berdoa kepada Allah, bergantung kepada Allah, kita yakin maka Allah akan melindungi kita. Domin Allah, Allah akan menjaga kita. Oleh karena itu kita selalu ingat Allah Subhanahu wa taala, berzikir dalam setiap keadaan. Satu ketika ada seorang syekh
muridnya bertanya kepada Syekh ini, "Wahai Syekh, saya ini berikan saya nasihat." Akhirnya Syekh ini memberikan nasihat karena dia merasa gundah gulana, tidak tenang, walaupun perasaannya dia sudah melakukan ibadah itu. Nah, maka nasihatnya yang pertama adalah perbaiki hubunganmu dengan Allah. Yang dicek pertama kali adalah sejauh mana rasa kedekatan kita dengan Allah. Karena dengan kedekatan kita, merasa dekat dengan Allah, kita akan mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala dengan Asmaul Husna. Maka insya Allah kita akan lebih taqarrub, makin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita akan memantaskan diri kita untuk sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, nasihatnya adalah memperbaiki sisi dalam. Memperbaiki sisi dalam ini adalah hati. Bagaimana agar kita memperbaiki hati kita? Untuk cara memperbaiki hati ini adalah husnudon terhadap Allah dalam setiap keadaan. Kalau kita husnudon, apapun yang kita terima itu adalah yang terbaik untuk kita. Apapun yang menjadi, apapun masalah, berarti masalah yang kita hadapi, Allah yakin, kita harus yakin bahwa kita akan mampu melewati masalah demi masalah itu, problem demi problem itu. Karena masalah dan problem akan kita jalani dalam setiap kehidupan kita, dan akan meningkatkan kualitas keimanan kita, kualitas beribadah kita kepada Allah dengan cara kita bagaimana menghadapi berbagai masalah. Yang ketiga, nasihat Syekh ini adalah agar setiap aktivitas diniatkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, orientasinya adalah akhirat. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita laksanakan, kalau yang kita niatkan ini adalah untuk akhirat, maka insya Allah dalam kehidupan kita akan sesuai dengan relnya, insya Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang kedua adalah rasa syukur. Setelah kita berzikir kepada Allah, ingat Allah dalam setiap keadaan, waktu kita mau makan, waktu kita mau berangkat, kita mau ke kamar mandi, semuanya kita berusaha untuk menjalani ibadah itu. Nah, maka yang kedua adalah bagaimana kita bersyukur. Bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, bersyukur atas umur yang diberikan kepada kita, kesempatan untuk kita tetap beribadah kepada Allah, untuk menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir, wa husni ibadatik, dan kita berusaha agar amal-amal ibadah kita yang terbaik kita lakukan. Atau juga kita biasa membaca zikir al-maksurat di pagi dan sore hari. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Kita memohon kepada Allah agar setiap pagi kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Yang kedua adalah rizki yang halal, dan yang ketiga adalah amal ibadah kita diterima oleh Allah. Cirinya amal itu, cirinya ilmu itu adalah dikatakan bermanfaat jika menambah rasa takut kita kepada Allah, dan kita berusaha dalam setiap maisah kita, dalam setiap kita mencari penghidupan, penghasilan, kita berharap agar halalan thayyibah dan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, ibadah yang sempurna adalah ibadah yang baik, diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai hamba yang mengharap ridho ilahi, sudah seyogyanya kita memprioritaskan ibadah dan selalu memperhatikan kualitas amalan ibadah yang kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, ada 3 indikator agar ibadah kita bisa sempurna. Yang pertama adalah ikhlas dan mutaba'ah.
Dua hal ini merupakan syarat mutlak yang harus diwujudkan. Ikhlas ini adalah amalan yang kita lakukan, ibadah yang kita lakukan, niatnya hanya satu, untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Mutabaah itu artinya adalah mengikuti sunnah, artinya amalan yang kita lakukan sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Allah dan Rasulnya. Yang kedua, disertai rasa khauf, roja, dan mahabbah. Tiga hal ini menjadi pilar penopang kesempurnaan ibadah. Ibadah tidak akan berdiri tegak sempurna jika salah satu dari pilar ini hilang. Oleh karena itu, dari rasa khauf lahirlah pengagungan kepada Zat yang Maha Agung. Sedangkan buah daripada roza, harapan, adalah sifat husnudzon kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun pilar mahabbah adalah sangat dibutuhkan agar ibadah ini terasa ringan dan tidak menjemukan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Cara menumbuhkan khauf dengan mengingat ancaman ketika ibadah itu, jika ibadah itu ditinggalkan. Sedangkan cara menumbuhkan roja adalah dengan mengingat fadilah atau keutamaan yang Allah janjikan. Adapun cara menumbuhkan mahabbah adalah dengan mengingat nikmat-nikmat Allah dan kasih sayangnya yang sangat luas. Dan yang ketiga adalah dilaksanakan dengan rasa khusyuk dan muraqabah. Khusyuk adalah amalan hati. Khusyuk bukanlah suatu kondisi yang tercipta dengan menggunakan atribut tertentu. Khusyuk, hati yang khusyuk adalah dalam ibadah adalah hati yang kosong dari memikirkan sesuatu selain Allah, hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mahabbah adalah kesadaran bahwa setiap perbuatan selalu dilihat dan diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Ihsan itu adalah engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya. Bila engkau tidak melihatnya, maka sesungguhnya Allah melihatmu. Maksudnya menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya adalah kekhusyuan. Ketika fokus seseorang tertuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai-sampai apa yang terjadi sekitarnya tidaklah dia hiraukan. Sedangkan maksud bila engkau tidak melihatnya, sesungguhnya Allah melihatmu, ini adalah muraqabah. Ketika ilmu membuahkan keyakinan bahwa Allah sangat dekat dan selalu mengawasi. Jika seseorang benar menyadari hal itu, maka Allah akan selalu berusaha menyempurnakan ibadahnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Demikianlah khutbah yang singkat ini yang mudah-mudahan menghantarkan kita untuk kesempurnaan ibadah kita dengan merasakan kehadiran Allah dalam setiap amalan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat min kulli dzamb fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mari kita berusaha untuk agar kita beribadah kepada Allah, agar ibadah kita sempurna dengan tiga hal itu. Yang pertama adalah bagaimana agar ibadah kita ini kita harapkan hanya kepada Allah, ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, dan cara mengerjakannya sesuai dengan kehendak Allah dan Rasulnya. Yang kedua adalah khauf, disertai dengan rasa khauf, roja, dan mahabbah. Kalau kita beribadah kepada Allah, kita melakukan ibadah kalau kita berharap
betul-betul bahwa kita berharap agar ibadah kita diterima oleh Allah, tapi satu sisi yang lain kita juga khawatir kalau amal ibadah kita tidak diterima oleh Allah. Maka yang ketiga dari pilar yang kedua itu adalah mahabbah, munculnya rasa cinta. Seperti burung itu ada dua sayap, ada sayap kiri dan sayap kanan, sehingga kalau kita beribadah kepada Allah maka antara khauf dan roja ini adalah bisa seimbang, sehingga kita betul-betul beribadah dan kita merasakan nikmatnya ibadah itu. Dan yang ketiga adalah adanya khosyah. Yang ketiga ini adalah ya kehusuan itu sendiri. Kita merasakan khusyuk dan muraqabah, dan kita merasakan dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita bisa melaksanakan sholat dengan khusyuk dan muraqabah kepada Allah, maka begitu nikmatnya ibadah itu. Setelah sholat kita betul-betul merasakan ketenangan, insya Allah. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana ighfir lana walil muslimina wal muslimat walil mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma habbib ilainal iman wa jayyidhu bi qulubina wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Allahumma hdina wa la tudilluna. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik wa tawaffana ala dzalik. Allahumma tawaffana wa anta radin anna. Allahumma ahyina ala tauhidi wa sunnah wa amitna ala tauhidi wa sunnah innaka waliyun wa dhalikal qadiru alaih. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ajillas sirka wal musyrikin wahdul a'da'ad din. Allahumma ansur dinaka wa kitabika wa sunnati nabiyyika wa ibadikal mu'minin. Allahumma aslih lana dunyana allati huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fihi ma'asuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma ahkin dima'al muslimina wasma' kalimatuhum alal haqqil mubin wa fruz anna ma nahnu fihi ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsai wal munkar ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullahal azim walhamdulillahi rabbil alamin.